Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Alam Syarsyad dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dari kelas AK21F. Izinkan saya membawakan materi pengantar akuntansi 2 berjudul Akuntansi Kas. Pengertian dan karakteristik kas. Setiap perusahaan selalu berhubungan dengan kas dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga kas sering disebut darahnya perusahaan. Kas adalah alat pembayaran siap pakai dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas sendiri dapat berbentuk uang tunai, wesel atau surat perintah bayar, cek tunai dari pelanggan, giro atas nama perusahaan yang bebas dipergunakan, dan traveler's check. Kas terdiri atas kas yang ada di perusahaan dan kas yang ada di bank atau dalam bentuk rekening giro. Agar suatu alat pembayaran dapat dikategorikan sebagai kas, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, diterima oleh masyarakat atau bisnis sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Yang kedua, dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan perusahaan sehari-hari atau setiap saat. Kas memiliki karakteristik yang relatif kompleks dibandingkan dengan aset lainnya. Kas adalah aset yang paling aktif. Hal ini dapat dilihat dari hampir semua transaksi yang terjadi selalu berhubungan dengan kas. Dalam rangka pemanfaatan kas, perusahaan harus menyediakan kas yang cukup setiap saat. Tujuannya yakni untuk memperoleh kesempatan meraih keuntungan, tetapi di lain pihak, perusahaan juga tidak boleh membiarkan adanya penumpukan kas atau kas yang menganggur karena sifatnya yang tidak produktif. Perusahaan seringkali mengalami kedua kepentingan tersebut. Kas juga bersifat mudah diselewengkan karena tidak memiliki identitas kepemilikan. Selanjutnya, ada beberapa elemen yang tidak dapat dikategorikan sebagai kas walaupun tampaknya sekilas dapat dipandang sebagai kas. Yang pertama, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu sehingga tidak bebas dipergunakan untuk pembayaran. Contohnya itu dana yang disisihkan untuk pelunasan obligasi, pembayaran dividen, atau pelunasan utang. Yang kedua, persediaan materai dan perangko. Persediaan tersebut dikategorikan sebagai persediaan bahan habis pakai. Yang ketiga, cek mundur atau past date check. Cek tersebut tetap diakui sebagai piutang sampai dengan tanggal cek diuangkan. Keempat, cek kosong atau non-sufficient fund check dari pihak ketiga. Cek tersebut dapat diakui sebagai piutang sampai cek dilunasi oleh anggaran. Yang kelima, rekening giro pada bank yang tidak dapat segera dipakai karena alasan-alasan tertentu. Yang keenam, sertifikat deposito. Sertifikat ini diklasifikasikan sebagai setara kas atau investasi jangka pendek dan akan diakui sebagai kas setelah sertifikat tersebut telah jatuh tempo. Adapun praktik-praktik penyalahgunaan kas yang sering dilakukan. Yang pertama, pencatatan penerimaan yang lebih rendah dari semestinya. Kedua, pengeluaran cek untuk kepentingan pribadi yang dibebankan ke perusahaan. Ketiga, penundaan posting. Dan yang keempat, pengadaan transfer kas melalui cek dari rekening giro bank satu ke rekening giro bank yang lain dengan tujuan untuk menutupi adanya kekurangan kas. Adapun materi berikutnya yaitu pengendalian internal kas. Pengendalian internal kas. Pengendalian internal kas merupakan prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk mengamankan aset dan memberikan jaminan yang memadai terkait dengan reliabilitas laporan keuangan.
Biasanya, sistem pengendalian internal diterapkan pada perusahaan yang memiliki skala bisnis berukuran menengah ke atas. Perusahaan tersebut memiliki kegiatan operasional bisnis yang semakin kompleks dan memiliki jenjang struktur yang semakin meluas. Kas merupakan aset yang paling aktif, dan hampir semua aktivitas operasional perusahaan selalu berhubungan dengan kas. Kas juga merupakan aset yang paling sangat rentan terhadap kecurangan dan penyelewengan, sehingga perlu pengendalian internal yang memadai. Dalam pengendalian internal kas yang baik, pasti diperlukan prosedur-prosedur agar penerimaan dan pengeluaran kas dapat terlindungi dari praktek pencurian, penyalahgunaan, dan penyelewengan lainnya. Sistem pengendalian internal kas suatu perusahaan akan berbeda satu dengan lainnya tergantung dari bentuk, jenis, dan sifat perusahaannya. Adapun pengendalian internal kedua yaitu pengendalian internal atas penerimaan kas. Sebagian besar kas yang diterima oleh perusahaan berasal dari kegiatan utama bisnis yang dijalankannya. Sebagai contohnya, sebagian besar kas yang diterima perusahaan dagang yang akan berasal dari kegiatan penjualan barang dagang secara tunai dan pelunasan piutang usaha dan pelanggan. Penerimaan kas perusahaan dari kegiatan non-operasional dapat berasal dari pinjaman bank, pendapatan dividen secara tunai, penerimaan atas penjualan aset, setoran modal secara tunai, dan lain-lain sebagainya. Mengingat kas adalah aset yang paling liquid dibandingkan dengan aset lainnya, maka diperlukan sistem pengendalian internal terhadap penerimaan kas yang memadai. Secara umum, pengendalian internal terhadap penerimaan kas dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama itu, memilih karyawan yang memiliki integritas dan moralitas tinggi. Dan yang kedua, menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian akuntansi dan bagian keuangan fisik dalam transaksi penerimaan kas. Ketiga, menerapkan bahwa setiap penerimaan kas harus didukung oleh dokumen yang kuat dan langsung dicatat dan serta diterima seutuhnya. Dan yang keempat, mengadakan pemeriksaan internal terhadap penerimaan kas dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi yang pertama itu memilih karyawan yang memiliki integritas dan moralitas tinggi. Contohnya, oleh karena itu sifat dari kas yang sangat kompleks, maka dibutuhkan karyawan yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan tanggung jawab yang besar. Yang kedua itu menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian akuntansi dan bagian keuangan fisik dalam transaksi penerimaan kas. Pada prinsipnya itu, tidak ada orang yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi penerimaan kas dari awal sampai akhir. Harus ada pemisahan tugas dan tanggung jawab antara karyawan bagian penerimaan kas, karyawan bagian pembukuan kas, dan karyawan bagian penyimpanan kas. 3. Menerapkan bahwa setiap penerimaan kas harus didukung oleh dokumen yang kuat dan langsung dicatat serta diterima seutuhnya. Untuk menciptakan pengawasan terhadap penerimaan kas yang baik, pada prinsipnya kas harus disimpan di bank. Seluruh penerimaan kas harus disetor ke bank secara harian dalam jumlah yang seutuhnya. Dan yang keempat, mengadakan pemeriksaan internal terhadap penerimaan kas dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Adapun pengendalian internal atas pengeluaran kas. Kas dikeluarkan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan, dapat untuk tujuan utama operasional ataupun non-operasional. Contoh jenis pengeluarannya yakni untuk membeli barang dagang secara tunai, membayar utang usaha kepada para pemasok, membayar beban-beban, baik itu operasional maupun non-operasional, membayar utang bank, dan membayar dividen, dan sebagainya.
Oleh karena sifat kas yang tidak memiliki identitas kepemilikan, setiap pengeluaran kas memiliki risiko penyalahgunaan yang sangat besar. Adapun cara pengendalian internal terhadap pengeluaran kas sebagai berikut. Jadi yang pertama, menunjuk pejabat yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan kas atau menandatangani cek. Kedua, menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara karyawan bagian pembayaran kas dan karyawan bagian pencatatan kas keluar. Ketiga, pengeluaran kas harus menggunakan cek yang telah bernomor urut cetak. Keempat, menyimpan buku cek yang belum digunakan dalam kotak yang aman dan di bawah pengawasan pejabat yang tidak menangani akuntansi. Kelima, dokumen-dokumen atau bukti transaksi yang telah dibayar lunas harus beri tanda lunas. Dan yang keenam, mengadakan pemeriksaan internal terhadap pengeluaran kas. Jadi yang pertama, menunjuk pejabat yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan kas. Pengendalian internal menjamin bahwa pengeluaran kas harus sesuai dengan keperluannya dan hanya dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas atau manajer keuangan untuk mengeluarkan kas tersebut, kecuali untuk pengeluaran kas yang relatif kecil atau menggunakan dana kas kecil. Kedua, menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara karyawan bagian pembayaran kas dan karyawan bagian pencatatan kas keluar. Pemisahan tugas dan tanggung jawab mutlak diperlukan. Pada dasarnya, seorang karyawan tidak diperbolehkan menangani seluruh transaksi pengeluaran kas, mulai dari pembuatan dokumen, pembayaran kas, hingga pencatatan kas keluar. Ketiga, pengeluaran kas harus menggunakan cek yang telah bernomor urut cetak. Pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan lebih efektif apabila menggunakan cek atau transfer melalui bank. Setiap penggunaan cek maupun transfer dari bank harus disertai dengan bukti atau dokumen tagihan yang valid. Keempat, menyimpan buku cek yang belum digunakan dalam kotak yang aman dan di bawah pengawasan pejabat yang tidak menangani akuntansi. Kelima, dokumen-dokumen atau bukti transaksi yang telah dibayar lunas harus diberi tanda lunas. Pada dasarnya, untuk menghindari terjadinya pembayaran ganda atau penguangan kembali oleh oknum karyawan, semua dokumen-dokumen tagihan yang telah dibayar lunas harus diberi stempel atau ditulis lunas. Keenam, mengadakan pemeriksaan internal terhadap pengeluaran kas. Melakukan pengecekan secara independen atau verifikasi internal, yakni membandingkan cek yang telah dibayarkan dengan bukti tagihan dan sekaligus membandingkannya pula dengan laporan bank atau rekening koran secara periodik. Materi selanjutnya merupakan rekening bank sebagai alat pengendalian kas. Dengan adanya rekening giro bank, banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengendalian internal kas. Secara fisik, keamanan akan lebih terjamin karena kas disimpan di bank dan pencatatan secara administratif yang dilakukan kedua belah pihak, baik dari pihak bank dan pihak perusahaan, dapat saling terkontrol. Ada beberapa dokumen yang dipergunakan dalam pengendalian kas tiap-tiap rekening giro bank. Adapun beberapa dokumen tersebut, yang pertama itu kartu spesimen tanda tangan, 2. Formulir setoran, 3. Buku cek. Jadi 1. Kartu spesimen tanda tangan. Apabila perusahaan membuka rekening giro bank, setiap orang atau pejabat yang ditunjuk perusahaan harus memberikan contoh tanda tangannya untuk disimpan di bank. Kartu tanda tangan tersebut digunakan oleh bank untuk memeriksa tanda tangan pada cek yang akan dibayarkan. Pada saat membuka rekening giro, bank memberikan nomor untuk mengidentifikasi nomor rekening tersebut. Kedua, formulir setoran atau bukti setoran.
Bank biasanya menyediakan formulir atau bukti setoran yang akan digunakan oleh seseorang pada saat menyetor kas ke rekening giro tertentu. Bukti tersebut berisi tentang tanggal, penyetor, dan jumlah setoran. Bukti setoran biasanya terdiri atas dua rangkap, lembar pertama untuk bank dan lembar kedua untuk penyetor atau giran. Dan yang ketiga itu buku cek. Buku cek. Dokumen ini digunakan untuk menarik uang dari suatu rekening tertentu. Apabila mengambil uang dari suatu rekening giro, pemegang giro harus menarik cek, yaitu perintah kepada bank untuk membayar sejumlah kas kepada pihak lain sebagaimana tertulis pada cek tersebut. Ada 3 pihak yang terlibat pada sebuah cek, yaitu pihak pembuat cek atau pihak yang menandatangani cek. Yang kedua, pihak bank atau bank yang memproses cek. Ketiga, pihak berbayar atau pihak yang mendapatkan pembayaran atas cek. Setelah perusahaan membuka rekening giro di bank, akan terjadi hubungan timbal balik antara pihak perusahaan dan pihak bank. Setiap kali perusahaan menyetor kas ke bank, hal tersebut menjadi penambahan kewajiban bagi pihak bank. Sebaliknya, pada saat perusahaan melakukan penarikan kas atau melalui cek, hal tersebut akan mengurangi kewajiban pihak bank. Transaksi yang terjadi di bank tidak hanya berasal dari perusahaan saja atau setoran dan penarikan, tapi juga dari pihak ketiga. Contohnya, yakni dari pelanggan yang membayar utangnya langsung ke bank, atau transaksi dari pihak bank itu sendiri, atau beban administrasi bank, atau pendapatan bunga bank. Secara periodik atau setiap bulan, pihak perusahaan menerima rekening koran dari pihak bank yang berisi mengenai mutasi kas atau saldo awal, setoran, penarikan, dan saldo akhir. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus mencocokkan catatan saldo kas perusahaan dengan catatan saldo kas bank atau bank statement. Adapun materi berikutnya, yaitu rekonsiliasi bank. Penggunaan rekening giro bank merupakan salah satu sistem pengendalian internal yang penting karena secara periodik pihak bank mengirimkan laporan kepada pihak perusahaan berupa rekening koran. Laporan tersebut berisi tentang saldo awal kas, setoran-setoran, penarikan-penarikan, dan saldo akhir kas. Terkadang, posisi saldo kas setiap bulannya tidak sama antara pihak perusahaan dan pihak bank. Apabila hal tersebut terjadi, pertama-tama harus dicari penyebabnya dan selanjutnya dibuat laporan serta penyesuaian terkait perbedaan tersebut. Laporan yang dibuat oleh perusahaan mengenai perbandingan antara saldo akhir kas menurut catatan perusahaan dan saldo akhir kas menurut catatan bank. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus melakukan rekonsiliasi untuk menentukan sifat dari perbedaan kedua total saldo tersebut. Apabila hal itu dilakukan, rekonsiliasi bank akan memberikan kepastian bahwa semua transaksi yang berhubungan dengan kas telah dilakukan dengan secara benar. Perbedaan kedua saldo tersebut disebabkan oleh perbedaan waktu pencatatan dan kesalahan pencatatan. Sebab-sebab terjadinya perbedaan saldo kas di perusahaan dengan saldo kas di bank akan dibahas selanjutnya. Pertama itu perbedaan waktu pencatatan. Salah satu sistem pengendalian internal yang baik adalah melakukan pencatatan keuangan secara akurat. Pada dasarnya, pencatatan atas transaksi dilakukan berdasarkan dokumen atau bukti transaksi yang ada. Pihak perusahaan mencatat transaksi kas atau penerimaan dan pengeluaran yang didasarkan bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Demikian juga dengan pihak bank yang mencatat transaksi kas atau setoran dan penarikan atas dasar bukti setoran dan bukti penarikan atau cek.
Perbedaan saldo kas antara kedua belah pihak disebabkan adanya keterlambatan atau penundaan pencatatan transaksi oleh salah satu pihak, baik pihak bank maupun pihak perusahaan. Keterlambatan ini disebabkan oleh perbedaan waktu. Hal tersebut dapat terjadi karena informasi dan bukti transaksi atau dokumen belum diterima oleh salah satu pihak. Berikut merupakan contoh-contoh penyebab keterlambatan tersebut. Pertama, transaksi yang telah dicatat oleh pihak perusahaan tetapi belum dilakukan oleh pihak bank. Pertama itu setoran dalam perjalanan. Ini merupakan setoran yang dikirimkan ke bank oleh pihak perusahaan, tetapi setoran tersebut sampai akhir bulan atau akhir periode belum diterima atau belum dicatat oleh pihak bank sehingga transaksi belum dibukukan ke rekening koran atau bank statement. Kedua, cek dalam peredaran. Ini merupakan cek yang telah dikeluarkan atau ditulis oleh pihak perusahaan, tapi cek tersebut sampai akhir bulan atau akhir periode belum dicairkan ke bank oleh pihak pemegang cek, sehingga transaksi belum dibukukan dalam rekening koran atau bank statement. Adapun transaksi yang dicatat oleh bank tetapi belum dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, setoran langsung oleh debitur ke bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Kedua, transfer dana secara elektronik. Ketiga, cek kosong atau cek yang tidak cukup dananya. Keempat, pendapatan jasa giro bank. Kelima, beban administrasi bank. Yang keenam, cek dikembalikan kepada perusahaan karena alasan lain atau bukan cek kosong. Adapun faktor kesalahan berikut adalah ilustrasi kesalahan yang dilakukan dari pihak perusahaan atau bank dan juga kesalahan dari pihak bank sekaligus perusahaan. Pertama, kesalahan dari pihak perusahaan. Kesalahan perhitungan yang terjadi dari pihak perusahaan. Misalnya, perusahaan mengeluarkan cek untuk membayar utang sebesar 5.705.000. Bagian akuntansi salah mencatatnya dengan 5.750.000. Contoh lainnya yakni perusahaan membayar beban iklan sebesar 10 juta tetapi oleh bagian akuntansi dicatat ke dalam beban gaji karyawan. Kedua, kesalahan dari pihak bank. Kesalahan pencatatan yang terjadi pihak bank. Misalnya, bank menerima setoran dari PT Karya Pesona sebesar 5 juta. Bank salah mencatatnya ke dalam setoran PT Citra Pesona. Contoh lain kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh bank, yakni PT Duta Prima, melakukan penarikan cek sebesar 10.520.000, tapi oleh bank dicatat sebagai pengurangan atau didebet di rekening giro bank PT Duta Prima sebesar 10.250.000. Adapun kesalahan dari pihak perusahaan dan bank. Ilustrasinya, kesalahan yang terjadi baik dari pihak perusahaan maupun pihak bank. Misalnya, PT Citra Kencana melakukan penarikan cek untuk membayar utang usaha kepada PT Dimas Sentosa sebesar 15.870.000. Oleh bagian akuntansi di perusahaan dicatat sebesar 15.780.000. Sedangkan cek tersebut oleh bank dicatat sebagai setoran PT Delta Sentosa. Adapun prosedur penyusunan rekonsiliasi bank. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan rekonsiliasi bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan saldo akhir kas menurut laporan dari pihak bank atau bank statement dengan saldo akhir kas menurut catatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau buku besar kas. Kemungkinannya dapat terjadi perbedaan saldo akhir antara kedua belah pihak. Kedua, membandingkan penerimaan yang dicatat oleh pihak perusahaan atau dalam jumlah penerimaan kas
dengan setoran-setoran yang dicatat oleh pihak bank atau kolom kredit di rekening koran. Apabila ada perbedaan antara kedua belah pihak, perlu dilakukan beberapa langkah. Langkah pertama, masukkan transaksi yang belum dicatat oleh pihak perusahaan sebagai penambahan transaksi tersebut telah dicatat oleh pihak bank. Kedua, masukkan transaksi-transaksi yang belum dicatat oleh pihak bank sebagai penambahan transaksi tersebut telah dicatat oleh pihak perusahaan. Pun yang ketiga, langkah-langkah dalam penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Membandingkan pengeluaran-pengeluaran menggunakan cek yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau dalam jurnal pengeluaran kas dengan catatan-catatan penarikan yang dilakukan oleh pihak bank atau kolom debit di rekening koran dari bank. Apabila terdapat perbedaan antara kedua belah pihak, perlu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, masukkan transaksi-transaksi yang belum dicatat oleh pihak perusahaan sebagai pengurangan. Pihak bank telah melakukan pencatatan transaksi. Kedua, masukkan transaksi-transaksi yang belum dicatat oleh pihak bank sebagai pengurangan. Pihak perusahaan telah melakukan pencatatan atas transaksi. Keempat, menghitung saldo akhir kas menurut laporan pihak bank yang telah disesuaikan dan saldo akhir kas menurut catatan pihak perusahaan yang telah disesuaikan. 5. Membuat laporan rekonsiliasi bank dan jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang belum dicatat oleh pihak perusahaan serta mencatatnya ke buku besar kas. Dan yang keenam, melakukan koreksi kesalahan yang terdapat dalam pembukuan perusahaan dan menyampaikannya ke pihak bank apabila bank melakukan kesalahan. Maupun sistem voucher alat pengendalian pengeluaran kas. Sistem pengendalian pengeluaran kas dapat dilakukan dengan menggunakan sistem voucher. Sistem voucher adalah kumpulan metode dan prosedur untuk mengotorisasi serta mencatat kewajiban utang dan pengeluaran kas. 1. Setiap kewajiban atau utang yang berhubungan dengan pengeluaran kas dicatat di dalam dokumen yang disebut voucher. Dalam voucher tersebutlah setiap kewajiban atau utang dicatat, baik yang bersifat tunai atau segera dilunasi maupun kredit jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, voucher adalah bukti persetujuan yang mengeluarkan cek. Kedua, semua voucher yang dikeluarkan telah tercetak nomor urut atau pre-number, dan voucher tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan dalam voucher register yang berfungsi sebagai buku atau jurnal harian khusus. Ketiga, pada saat pembayaran, voucher diambil dari file dibuatkan cek. Yang keempat, pendokumentasian dari voucher register dan cek register ke akun masing-masing dalam buku besar sama seperti pendokumentasian jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Adapun materi selanjutnya, kas kecil. Sistem pengendalian internal terhadap kas salah satunya adalah dengan membuka rekening giro bank. Semua transaksi yang berhubungan dengan kas, baik kas masuk maupun kas keluar, harus melalui bank. Sistem pengendalian tersebut juga baik digunakan untuk pengeluaran kas yang relatif kecil dan sering terjadi, tapi jumlah total selama satu periodenya cukup besar sehingga tidak efisien apabila menggunakan cek. Yang pertama itu pembentukan kas kecil. Dalam rangka pengendalian pengeluaran kas, pembentukan kas kecil sebaiknya menggunakan sistem dana tetap atau interest rate system, yakni perusahaan melakukan estimasi terlebih dahulu terhadap besaran kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran selama periode tertentu. Pemakaian kas kecil. Setiap pengeluaran kas kecil harus didasarkan pada perintah pengeluaran kecil atau bukti pengeluaran kas kecil. Berdasarkan sistem dana tetap, pengeluaran kas kecil selama satu periode tidak dibuatkan jurnal atasnya, tapi oleh kasir dibuatkan kartu kas kecil.
yang berfungsi sebagai alat pengendalian dalam penggunaan kas kecil. Selanjutnya, pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil dilakukan secara periodik sebesar kas yang digunakan selama periode. Pengurangan kas kecil tersebut dicatat pada bagian debit akun kas di bank dan di bagian kredit akun kas kecil sebaliknya. Apabila anggaran kas kecil terlalu kecil, perlu adanya penambahan anggaran agar kegiatan pemakaian kas kecil tidak terganggu. Caranya, yakni dengan mencatatnya di bagian debit akun kas kecil dan di bagian kredit akun kas di bank. Selisih kas. Dalam operasional bisnisnya, sebagian besar perusahaan melakukan transaksi secara tunai. Transaksi-transaksi tunai tersebut sering menimbulkan perbedaan antara besarnya nilai transaksi dan kas yang tersedia, dan menyebabkan selisih kas, baik selisih kurang maupun selisih lebih. Selisih kas kemudian ditampung dalam akun selisih kas. Selisih kurang yaitu selisih yang disebabkan oleh, pertama, pengeluaran yang dicatat terlalu kecil dari seharusnya atau belum dicatat, dan kedua, penerimaan yang dicatat terlalu besar dibandingkan dengan penerimaan yang sebenarnya atau dicatat lebih dari satu kali. Selisih lebih adalah selisih kas yang disebabkan oleh satu, pengeluaran kas yang dicatat terlalu besar dibandingkan dengan pengeluaran sebenarnya atau dicatat lebih dari satu kali. Yang kedua, kesalahan dalam penjumlahan bukti-bukti pengeluaran kas serta elemen kas yang dihitung lebih besar dari jumlah yang sebenarnya. Dan yang ketiga, penerimaan yang dicatat terlalu kecil dari yang seharusnya atau belum dicatat. Apabila selisih kas diketahui dan sifatnya material, selisih kas perlu ditutup atau dihapuskan sesuai dengan penyebab terjadinya selisih. Sebaliknya, apabila tidak diketahui penyebab selisih atau nilai selisih relatif kecil, selisih kas ditutup atau dihapuskan ke dalam laba rugi sebagai beban lain-lain atau pendapatan lain-lain. Dan adapun selanjutnya, penilaian dan pelaporan kas. Pelaporan aset lancar dibuat berdasarkan urutan tingkat likuiditasnya. Dibandingkan dengan aset lancar lainnya, piutang usaha dan persediaan barang dagang, kas merupakan aset yang paling likuid. 1. Setara kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid atau cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko yang signifikan, biasanya kurang dari 3 bulan atau 90 hari. Yang kedua, overdraft bank atau cerukan. Overdraft bank terjadi apabila perusahaan mencairkan cek dalam jumlah yang lebih besar dari saldo yang ada di rekening giro bank. Overdraft bank atau saldo kredit dilaporkan dalam kewajiban liabilitas sebagai kewajiban jangka pendek. Apabila cerukan dapat ditarik sewaktu-waktu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas perusahaan. Cerukan tersebut masuk komponen kas dan setara kas. Ketiga, kas untuk tujuan khusus. Apabila perusahaan memiliki kas, tetapi penggunaan kas dibatasi keperuntukannya atau dicadangkan untuk tujuan tertentu, kas tersebut tidak boleh dikategorikan sebagai aset lancar, tetapi masuk dalam kategori aset tidak lancar. Contohnya, kas yang dicadangkan untuk membayar utang obligasi atau kas yang diperuntukkan untuk membayar dividen. Itulah tadi materi yang saya jelaskan tentang akuntansi kas. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Walau muwaffiq ila qomitarek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.